Baik, sifatuha adapun sifat-sifatnya huruf. Sifatuha adapun sifat-sifatnya huruf, jahrun yaitu pertama jahar sifatnya. Warihwon dan rihwah. Mustafil dan sifat istifal. Jadi kalimatnya memang tidak sama, ya. Tapi maknanya itu seperti itu. Mungfatihun sifat ingfitah. Musmatatun sifat ismat. Sifat ismat. Wadida dan kepada lawannya kul, katakanlah. Maksudnya apa? Sifat-sifat huruf ini harus kita pahami dasarnya dulu, fundamentalnya dulu. Kita berbicara masalah sifat, maka kita bisa mengatakan bahwa sifat itu adalah sesuatu yang melekat atau yang menempel di sesuatu atau di suatu benda. Dalam hal ini sesuatu yang menempel di huruf. Kalau kita katakan sesuatu yang melekat di suatu benda, katakanlah kita melihat batu. Sifat batu itu apa? Sifat batu itu apa? Keras. Makanya ada kata-kata, dasar kamu ini kepala batu. Artinya keras. Ada enggak batu yang lembek, lumer? Enggak ada. Batu gombong aja masih keras. Coba kamu ngeletak batu gombong, ya enggak kuat. Sifat apa? Panas misalkan, api. Api sifatnya panas. Bendanya api, sifatnya apa? Panas. Batu tadi bendanya, sifatnya batu apa? Keras. Agis, ini nama seseorang, ada satu nama namanya Agis. Apa sifatnya Agis? Tamarot misalkan. Suka pura-pura sakit, itu sifat. Damar, itu nama seseorang atau ya seseorang. Sifatnya apa? Misalkan suka berubah menjadi jin itu. Kenapa? Karena sering hilang itu. Waktu halakoh sering hilang. Waktu kumpul nggak ada. Jadi sifatnya si damar suka hilang. Makanya kita ngomongin masalah sifat huruf, sesuatu yang melekat pada huruf. Apa sifatnya huruf? Makanya disebutkan dalam nazom ini apa? Ada sifat jahar, ada sifat rokhawah, ada sifat istifal, infitah, ismat. Itu contohnya saja. Dan secara umum perlu diketahui bahwa sifat huruf ini ada yang berlawanan, ada yang tidak. Berlawanan itu ada kopelannya, ada pasangannya. Contohnya sifat jahar, dia berlawanan berpasangan dengan apa? Apa? Hamas. Rokhawah, pasangannya apa? Belum dipelajari. Ya. Baik, rokhawah nanti ada lawannya syiddah, itbaq, lawannya ada idlaq, istifal, isti'la, itu berlawanan. Paham ya? Jadi kalau kita ngomongin masalah sifat huruf, ya sesuatu yang melekat pada huruf itu, yang menjadi ciri khas, dan kita harus benar mensifati huruf tersebut. Baik, ayo kita lanjut.
mahmusuha fahathahu syahsun sakat akhirih. Mahmusuha, adapun sifat apa? Hamas, lawannya jahar. Fahasahu, maka adapun hurufnya itu mah apa? Hamas, lafadznya terkumpul dalam fahasahu syahsun sakat. Ya, fahasahu syahsun sakat. Berarti ada berapa hurufnya? Fa, ha, sa. Haknya enggak disebutin, karena ini kalimat. Syah, sun, shin, kha, sob, sakat. Berarti sin, kaf, ta. Itu hurufnya apa? Hamas. Hamas. Wes. Dah. Ya. Ayo kita ulangi lagi yuk. Hurufnya hamas. Apa? Fa. Shin. Kha. Sob. Sin. Kaf. Ta. Itu hurufnya hamas. Nanti lawannya hamas jahar. Ya. Kemudian lanjut di nadham syadiduha lafdu ajid qatim bakat. Syadiduha, dan adapun sifat syiddah, syiddahnya huruf, sifat syiddahnya huruf, lafdu ajid qatim bakat, yaitu lafad ajid qatim bakat. Berarti apa hurufnya? Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ya. Hal yang perlu kalian ketahui, kunci dari mengetahui sifat-sifat huruf ini adalah tentang tentunya definisinya. Contohnya ya, yang hamas. Ya. Hamas. Lawannya hamas apa? Jahar. Hamas dan jahar kuncinya dieling-eling. Kuncinya di mana? Hamas, jahar. Kuncinya adalah di nafas. Ya, di nafas. Apa hamas itu? Apa jahar itu? Itu yang harus kalian ketahui. Dia ketika mengucapkan hamas itu ada samar, ada sedikit desisnya. Jadi nafasnya itu keluarnya seperti itu. Ya. Itu yang harus kalian ketahui. Pokoknya jahar, hamas, ya, itu kuncinya di mana? Masalah nafas. Jadi sedikit dan banyaknya itu yang keluar dari huruf itu. Contoh, kita melihat saja atau kita praktek di huruf sya. Ya. Dia mengalir mudah, ada samar-samar sedikit, ada desisnya. Nafas yang keluar itu enak, lancar. Ya. Sya, ada sedikit desisnya, samarnya. Dah. Selanjutnya syiddah. Nah, itu. Sifat syiddah. Syiddah lawannya apa? Rokhawah. Nah, ini kata kuncinya di suara. Rokhawah itu suaranya mengalir, ya,
Kalau yang syiddah ya tertahan. Ya, ini kuncinya di sini. Coba kita praktekkan. Huruf syiddah itu di situ apa? Ajid, qatim, bakat. Berarti selainnya ajid, qatim, bakat berarti apa? Rohowah. Nah, sering kita ini mengucapkan ha sampai mengucapkan bah, ha, hi, hu, bah. Itu sifatnya apa? Mengalir itu. Suaranya mengalir. Tetapi ya nggak gitu-gitu amat. Yang penting kamu nggak bunyi begini. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ngono tok aja, kudu enak alirannya. Bah. Ha, hi, hu, bah. Mengalir. Sifatnya apa? Rohowah. Jadi apa kuncinya ketika kita menyebut sifat rohowah dan syiddah, apa tadi? Suara. Kalau kita menyebut jahar dan hamas, kuncinya di mana? Di nafas. Paham? Ini yang harus kalian ketahui kuncinya. Kadang kita bingung membedakan sifat apa, sifat itu dan lain sebagainya. Carilah kuncinya. Nah, nanti disebutkan juga di kunci suara ini rohowah syiddah ini nanti ada bainiyahnya. Nah, kita akan lanjut. Wa baina rihwin wa syadidilin umar. Wa baina rihwin dan di antara sifat rohowah wa syadidi dan sifat syiddah itu ada huruf apa? Yaitu lin umar. Huruf lin umar. Itu yang kita sebut dengan sifat apa? Tawasut. Tengah-tengah antara rohowah dan syiddah itu sifat tawasut atau bainiyah. Ya, kuncinya tetap di mana tadi? Masalah suara. Kalau jahar hamas dina nafas. Tertahan apa tidak? Itu. Mana rohowah syiddah mengalir. Lancar apa tidak? Itu loh mudahnya ya. Kuncinya di situ. Wa sab'un ulwun khussa dhaghtin qid hasor. Wa sab'un sifat apa? Ulwun itu isti'la. Wa sab'un dan 7 ulwun yang tinggi sifat isti'la. Ulwun itu sifat apa? Isti'la. Sifat isti'la itu apa saja? Terkumpul dalam huruf khussa dhaghtin qid. Khussa dhaghtin qid. Apa? Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. 7. Itu sifat apa? Isti'la. Hasar yang terringkas di dalam lafadz khussa dhaghtin qid. Dah. Nanti ada lawannya. Lawannya isti'la itu apa? Istifal. Apa lawannya isti'la? Istifal. Kuncinya di pangkal lidah. Kuncinya di mana? Di pangkal lidah. Terangkat apa enggak? Wes, ditulis ngono kuwi. Bendong. Saya dulu ngaji itu ya paham tuh baru 3 kali baca. Iki sifat iki maksudnya piye Mas aku tak onekne padha ae. Ya, iki jahar apa hamas? Iki syiddah rohowah tawasut. Isti'la apa istifal? Ilbaq apa ilzaq? Mas aku padha ae penting muni.
Sifatnya apa? Nah, ini makanya saya kasih kamu ini rahasianya. Kuncinya jahar hamas, kuncinya di mana? Kaitan kalau syiddah rokhawah tawasud di tengah-tengahnya di mana? Di suara. Kalau ngomongin masalah itbaq istifal dan istiqla, urusannya masalah pangkal lidah, terangkat apa enggak. Kalau huruf itu dibaca, diucapkan kok terangkat pangkal lidah kita ke atas, maka itu huruf istiqla. Kalau enggak terangkat bukan istiqla, berarti apa? Istifal. Loh. Kita contoh aja kemarin yang kita sulit mengucapkan do. Coba rasakno. Pangkal lidahmu terangkat enggak? Lah enggak terangkat, salah kamu baca. Pangkal lidahnya kan terangkat ke langit-langit. Do. Kho. Apalagi itu? Ghain, dha. Makanya saya bilang itu dasarnya itu. Tapi nanti ada yang namanya satu huruf itu punya beberapa sifat. Nanti kita praktekkan. Satu huruf punya beberapa sifat. Ayo coba kita review. Mumpung ini masih sampai sifat isti'la. Bentar lagi kita itbaq dan idlaq. Coba kita review, coba kita latih. Yang kalian ketahui dulu, yang kita pelajari dulu. Misalkan huruf hamzah, coba sifatnya apa? Di situ hamzah itu hamas apa bukan? Hamas apa bukan? Ada di dalam huruf fahasahu syahsun sakat apa enggak? Berarti kalau nggak ada di situ berarti huruf apa sifatnya Pak? Jahar. Berarti hamas huruf H sifatnya apa? Jahar. Berarti jahar jelas, dia apa? Sedikit tertahan. Tuh. A. Ya, nggak ada disisnya, nggak ada samarnya. Nafasnya jelas di sana. Ya. Tertahan sedikit. Dah. Kemudian sifat berikutnya dari hamzah itu apa? Rehwah, rokhawah, syiddah apa? Tawasud bainiyah. Syiddah. Syiddah berarti apa tadi? Tentang suara. Suaranya gimana? Ya, tertahan. Itu lawannya ha. A biasa. Kalau ha, bah. A, I, U, ba. Ya toh, tertahan toh. Apa nek? A, I, U, ba. Begitu enggak? Ha, hi, hu, bah. Rohwah. Dia lancar ha itu. Dah ya. Dia itu ketika mengucapkan A, I, U, dia terangkat enggak pangkal lidahnya? Terangkat enggak? Biasa toh? A, biasa. Berarti bukan isti'la, tetapi dia istifal gitu loh. Makanya harus dihafalin itu. Biar dong. Ayo sekarang satu bait lagi. Wasadun dodun paun zaun mutbaqoh. Jadi wasad dan huruf sod, dodun dod huruf dod, do, ta'un huruf ta, dha huruf dha. Dha itu kalau nggak ada sifat istiqla, dha bacanya, dha kayak zal. Tapi karena dia sifatnya istiqla, dha. Gitu loh. Dia akhirnya terangkat pangkal lidahnya. Mutbaqah yaitu sifat itbaq. Wa firra min lubin al hurufu mudlaqah. Sifat itbaq itu berarti apa? Hurufnya shad, dad, ta, dha. Wa firra min lubin, dan pada lafadz firra min lubin itu ada huruf fa, ra,
mim, nun, lam, ba. Al-hurufu yaitu huruf-huruf al-mudlaku yang bersifat idlaq. Kuncinya apa sekarang? Kalau kita ngomongin masalah idlaq, ya, masalah idlaq, maka kuncinya itu bagaimana lidah kita itu menempel ke langit-langit apa tidak. Kuncinya di mana? Di lidah menempel apa tidak di langit-langit. Kuncinya itu dikunci dulu. Biar dong. Jahar hamas, kuncinya bagaimana tentang nafas. Nafasnya bagaimana? Terus tadi apa? Yang syiddah, rokhawah, tawasud, bainiyah itu tentang apa? Suara. Ngomongin masalah sifat isti'la dan istifal, kuncinya di mana? Pangkal lidah. Pangkal lidahnya terangkat apa tidak. Ngomongin masalah idbaq, itu kuncinya bagaimana? Lidahnya nempel apa? Enggak. Langit-langit itu. So, do. Dia berarti menempel. Do. Dia terangkat ke atas, ke langit-langit. Dah, sampai di sini paham ya? Dipahami itu kuncinya dulu, biar ngerti. Kuncinya di situ. Baik, wallahu a'lam bishawab.